Pernahkah Anda merasa terjebak dalam kegelapan? Saat dunia terasa begitu berat, masa depan tampak suram, dan setiap langkah terasa sia-sia? Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda tentang sebuah kekuatan yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa dalam mengubah hidup manusia. Kekuatan itu bernama harapan. Harapan bukan sekedar angan-angan kosong atau mimpi di siang bolong. Harapan adalah api kecil yang tetap menyala di dalam dada kita, bahkan ketika badai kehidupan mencoba memadamkannya. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya harapan itu. Banyak orang mengira harapan adalah sekadar berharap sesuatu akan terjadi tanpa usaha. Tapi harapan sejati jauh lebih dalam dari itu. Harapan adalah kombinasi dari 3 elemen penting. Pertama, visi masa depan yang lebih baik. Ini adalah kemampuan kita untuk membayangkan hidup yang berbeda dari kondisi saat ini. Bukan sekadar bermimpi, tapi benar-benar percaya bahwa perubahan itu mungkin. Kedua, keyakinan akan kemampuan diri. Harapan sejati percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat perubahan, meskipun kecil. Ini bukan tentang menjadi superhero, tapi tentang mengakui bahwa setiap orang memiliki potensi untuk tumbuh. Ketiga, kemauan untuk bertindak. Harapan tanpa tindakan hanyalah khayalan. Harapan sejati mendorong kita untuk melangkah, bahkan jika itu hanya langkah kecil. Ketika ketiga elemen ini bersatu, terjadilah sesuatu yang ajaib. Harapan menjadi katalis yang mengubah cara kita melihat masalah, cara kita merespons tantangan, dan cara kita menjalani hidup. Izinkan saya bercerita tentang Sarah. 3 tahun lalu, Sarah adalah seorang ibu tunggal yang berjuang menghidupi 2 anaknya. Setiap hari, dia bekerja di 2 tempat yang berbeda, namun gaji yang didapat masih belum cukup. Malam hari, dia sering menangis dalam kesunyian, bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini. Tapi kemudian, sesuatu berubah dalam diri Sarah. Bukan karena keajaiban atau pertolongan dari luar. Perubahan itu dimulai dari dalam dirinya sendiri, dari sebuah harapan kecil. Suatu malam, sambil melihat anak-anaknya tidur, Sarah mulai membayangkan masa depan yang berbeda. Dia membayangkan dirinya memiliki keterampilan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih stabil, dan kehidupan yang lebih bermartabat untuk keluarganya. Harapan itu mulai mengubah cara berpikir Sarah. Alih-alih fokus pada keterbatasan, dia mulai mencari peluang. Dia mendaftar kursus online gratis di waktu senggang. 1 jam setiap malam, setelah anak-anak tidur, Sarah belajar keterampilan digital marketing. Butuh waktu berbulan-bulan. Ada malam-malam ketika dia hampir menyerah. Tapi harapan itu terus membakar semangatnya, dan perlahan Sarah mulai mendapatkan klien freelance kecil-kecilan. Hari ini, 2 tahun kemudian, Sarah memiliki agensi digital marketing kecil yang berkembang. Dia tidak hanya mampu menghidupi keluarganya dengan layak, tapi juga memberikan pekerjaan untuk 3 orang lainnya yang dulunya dalam situasi serupa. Yang mengubah hidup Sarah bukanlah keberuntungan. Yang mengubah hidupnya adalah harapan yang diikuti dengan tindakan konsisten, 1 langkah kecil setiap hari. Mungkin Anda berpikir ini hanya cerita inspiratif biasa, tapi tahukah Anda bahwa ada sains yang mendukung kekuatan harapan? Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa harapan secara literal mengubah struktur otak kita. Ketika kita memiliki harapan, area prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, menjadi lebih aktif. Harapan juga memicu pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang meningkatkan motivasi dan perasaan bahagia. Ini menciptakan siklus positif. Semakin kita berharap dan bertindak, semakin otak kita terlatih untuk melihat kemungkinan dan peluang. Studi psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat harapan tinggi cenderung lebih resilient menghadapi kegagalan, lebih kreatif dalam mencari solusi, memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, dan lebih sukses dalam mencapai tujuan jangka panjang. Ini bukan kebetulan. Harapan mengubah cara kita memproses informasi dan merespons tantangan.
Alih-alih melihat masalah sebagai tembok beton, harapan membantu kita melihatnya sebagai teka-teki yang bisa dipecahkan. Sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana kita membangun dan mempertahankan harapan, terutama ketika hidup terasa sulit? Pertama, mulai dengan langkah kecil. Jangan langsung bermimpi mengubah seluruh hidup dalam semalam. Pilih satu area kecil yang ingin Anda perbaiki. Mungkin kesehatan, keterampilan baru, atau hubungan dengan orang terdekat. Fokus pada satu hal, lakukan secara konsisten. Kedua, ceritalah kepada diri sendiri dengan cara yang berbeda. Alih-alih berkata, "Saya tidak pernah berhasil dalam hal ini." Coba katakan, "Saya masih dalam proses belajar hal ini." Perubahan bahasa internal ini sangat powerful. Ketiga, kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Harapan itu menular. Ketika Anda berada di sekitar orang-orang yang percaya pada kemungkinan perubahan, energi itu akan mempengaruhi Anda juga. Keempat, rayakan kemajuan kecil. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin. Akui dan hargai usaha Anda sendiri. Yang paling penting, ingatlah bahwa harapan bukan tentang menyangkal realitas sulit yang Anda hadapi. Harapan adalah tentang percaya bahwa realitas itu tidak permanen. Bahwa dengan waktu, usaha, dan strategi yang tepat, Anda bisa menciptakan realitas yang baru dan lebih baik. Hari ini, saya mengundang Anda untuk mulai memelihara harapan dalam hidup Anda. Bukan harapan yang pasif, tapi harapan yang aktif. Harapan yang mendorong Anda untuk bertindak, untuk mencoba, untuk terus melangkah maju. Ingatlah kisah Sarah. Ingatlah bahwa setiap orang besar dalam sejarah memulai dengan harapan kecil di dalam hati mereka. Ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan yang sama untuk mengubah hidup Anda. Masa depan yang lebih baik dimulai dari harapan yang Anda pilih untuk dipelihara hari ini. Dan harapan itu, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Kalau video ini memberi Anda harapan atau semangat baru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.